warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Medina Saputri, Kepala SMP Negeri 20 Meragi. Hari ini saya akan mengadakan sosialisasi, implementasi, dan penimbasan dari kegiatan 7 jurus BK. Tentunya perlu untuk diperhatikan bahwa dalam pembentukan karakter siswa sesuai dengan visi dan misi dari SMP Negeri 20 Merangin, yaitu menumbuhkan siswa berkarakter, berbudaya, dan berkemajuan teknologi serta berwawasan wiyata mandala. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pembentukan karakter siswa yang menjadi PR kita bersama dalam pembentukan karakter ini tentu dimulai dengan pembentukan karakter gurunya dulu. Artinya gurunya juga memahami bagaimana karakter dia sendiri, sehingga dalam nanti dia mau implementasikan ataupun membentuk karakter siswa tidak akan menghadapi tantangan atau kendala yang nantinya menjadi penghambat. Terima kasih, itu saja. Nanti bisa ikuti saya untuk menuju ruang guru. Kita akan mengadakan sosialisasi 7 jurus BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitatornya. Jadi ini sasarannya sebenarnya guru BK, tetapi tidak hanya akan guru BK saja mendapatkannya, tetapi guru non BK juga. Nah, tadi kita bicara G7 KAIH itu kan bagaimana menumbuhkan karakter siswa. Dalam modul BK itu mereka sudah menciptakan modul 7 jurus BK ini. Namun sebelum kita mengenali potensi siswa, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, kemudian apa ini? Jalin koneksi, dan apalagi menata situasi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Saya akan membahasnya hanya 2, mengenali potensi dan kelola emosi. Bapak Ibu minta tolong perhatikan. Tidak semua guru paham dengan karakter siswa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pun mungkin karakter sendiri nggak tahu. Saya ini sebenarnya siapa sih? Bagaimana? Guru BK 2. Nah, untuk menggali potensi siswa ini nggak sama dengan kita menasehati. Jadi sebelum Bapak Ibu mencobakan 7 jurus BK ini, kita cobakan dulu ke diri kita. Kenali potensi. Nah, sekarang nanti guru semua, Bu Ibu Rosita yang lain boleh cobakan ke siswa. Kalau saya cobakannya ke Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu, kita kenali diri kita dulu. Kalau kita sudah mengenali diri kita dulu, itu enak loh. Kita tuh mengenali orang lain. Cintai diri kita dulu sebelum kita cintai orang lain. Nah, di HP-nya kan ada yang nggak punya paket, ada semua. Kita sama-sama yuk, kita lihat karakter kita seperti apa. Buka Aku Pintar, cari di Google. Atau sudah ada yang tahu? Kak Soplah sudah tahu dengan karakter saya orangnya seperti ini. Nanti kita teskan, bener gak? Kemampuan, tes kemampuan. Ini boleh nanti dipakai ke siswa. Aku Pintar. Gak bisa dikliknya. Saya ambil 2, potensi diri sama ini nanti. Anda sekarang berada dalam antrian. Berada dalam antrian. Antri belum? Antri katanya. Antri? Iya, Anda berada sekarang dalam lokasi telah menunggu. Tapi banyaknya sekarang orang. Ya, coba bisa dibuka dong. Tidak bisa. Dan nanti 2 menit antrian. Ini 2 menit. Perkiraan waktu 2 menit. Tunggu menit, Pak. Aku Pintar. Bisa, oke, isilah. Apa hasilnya? Lalu pintar, Bu. Ada ini tadi. Mulai, Pak. Bagi gitu. Nah, mulai sekarang, terang tuh. Udah bisa? Pak? Lah, Bu, lagi ngisi, Bu. Pasok?
Masih 1 menit, Bu. Nunggu. Silakan ada isi dulu. Jawaban. Kemampuan kan tadi ngambil semua? Kemampuan kan? Ya. Sampai 120. Dari 12. Udah di 3. Bisa mah? Terus sempat 3. 3 Ya. Terus banyak kayak banget. Kan ini karakter Pak Mus. Jangan tanya karakter saya. Masalah ini kan tidak keterangannya kan tidak cocok. Kenapa? Cocok ada pernyataan itu. Mantap ya. Nah, ini kemarin doa ya kan ya. Iyalah, Kemampuan saya dalam harus. kemampuan saya dalam memahami ini dalam blognya. Kemampuan saya dalam memahami dalam membaca saya. Linguistik 82%, logika matematika 82%. Nah. Cara. Pencipta alam. Seperti botani, biologi, zoologi, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, menikmati, berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajah alam bebas. Tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Kira-kira benarkah dirinya seperti itu, Piwa? Hobi alam. Salah satu ya, Bapak. Hah? Salah satunya ya, Bapak. Aku pintar lah. Salah satunya berarti kamu tadi masih salah dalam menjawab itu. Linguistik ya. Pintar. Memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Ya. Kemudian senang memikirkan ide-ide abstrak. Ya. Kemudian seperti melakukan eksperimen. Iya. Kemudian dapat mencari perhitungan yang rumit. Iya. Nah, Bu Rosita, inilah kecerdasan Bu Rosita. Artinya kan Bu Rosita sudah tahu nih dengan diri sehingga sudah bisa melihat anak itu. Nah, bagaimana menggalinya? Ya tadi. Personal. Kita nggak bisa. Linguistik. Linguistik. Nih. Mana Bu? Mudah Hasilnya mana Bu? mengingat informasi. Itu ada di situ muncul. Kamu termasuk tipe gitu Pak Gak? Hah? Bu. Oh, sama. Kita bahas satu-satu. Iwa tadi sudah. Siapa nih? Bu Rosita dulu. Bu Rosita dengan Pak Sam. Ya. Yang interpersonal berapa orang? Mumpang berita ya, kuat. Udah. Aku paham. Yuk. Personal. Tidak personal. Coba yang interpersonal. Gambar otak dibuatnya. Ah, pikiran awak rosak. Ngomong. Memiliki keterampilan mencegah masalah dengan sangat baik. Berapa orang tadi? Bu Rosita, Popi, Pak Sob, Yang kain nampaknya. 4. Artinya dia memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Cerita sah. Tidak salah lah jadi wakil kesiswaan. Oh gitu. Maksudnya masalah yang Karena memikirkan ide-ide abstrak Masuk bos. seperti melakukan eksperimennya ya. Pilih dua namanya Dapat 7. mengatakan gitu. Ya benar Bu. Gitu Ya kan? Kalau kita sudah paham dengan diri kita tuh enak, kita tuh mau minta anak tuh mau menumbuhkan karakter anak. Tapi kalau kita sendiri masih nggak duduk, ya sulit. Nanti tiba-tiba kita tuh akan jadi guru baper, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Emang apa yang di situ yang saya tidak suka? Cerdas linguistik verbal, inilah Bu Akmi. Materi Jam yang listrik baru kan hari gua gambar. Elma udah. Dua bu, itu satu yang bahasa linguistik, satu lagi logika matematika. Paling tinggi nilainya itu. Tahu bu, sini 20 ini ya. Minat. Yang paling tinggi. Iya 82%. 82 apa? Fotografi. Satu 82 linguistik tadi, satu lagi logika matematika. Dua, Bu Elma. Iya. Ya, dia diambil satu yang paling tinggi. Sama, sama-sama 82. Oh, berarti 2. Nah, Yang intrapersonal Apa tadi? dan naturalistik yang lain. Linguistik tuh sama logika matematika. logika matematika. Saya musikal memang 35%. Bukan saya asalnya hidup radio itu Pak bilang tumben Adanya. tumben menghidup musik. Visual spatial
matang gitu setelah Atau apa nih? Dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Ini orang matematika, lebih ke sana. Akan contohnya sendiri ya. Bapak ada interpersonal. Matematika, Personal. iya enggak Dewe iyo. intrapersonal Kalau ini kesadaran diri itu kan intrapersonal ada ya. Beda. Memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Berarti masih bisa dioptimalkan untuk setiap permasalahan yang Pak Mus hadapi. Nih, Pak Mus ini orang-orang yang memiliki kecerdasan secara intrapersonal. Oh, iya. Jadi artinya memiliki keterampilan masalah ini dia sebenarnya sangat mantap untuk penyelesaian masalah. Keterampilan memecahkan masalah. Nah, kalau kita tidak buka karakter kita sendiri, kita nggak tahu Berarti gunanya apa. Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan siswa, tentu kenali potensi siswa itu sangat penting. Supaya apa? Supaya langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan nanti dalam penanganan masalah siswa itu jelas. Refleksinya, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas? Siapa yang mau jawab? Pak Mus? Hasil sebenarnya mana? Tadi yang dilakukan. Hasilnya Ya, apa potensi yang kita kenali dari diri kita sendiri? Ayo, siapa? Sabut dong. Ya. Saya tadi kan kinestetik. Saya memang lebih mengerti serta langsung melakukan daripada mendengar atau melihat aturan. Contohnya misalkan gini, saya sering nanya apa nama tuh untuk upload yang di PM kemarin tuh dengan Pak Sobri. Nah, Pak Sobri gini, biar saya kerjakan, Pak Sobri ini. Setelah itu saya sendiri melakukan. Jadi saya lebih cepat mengerti dengan langsung melakukan. ya praktek. Pak Cocok ya berarti ya? Karakternya cocok kan? Pas. Nah, pas. Siapa lagi ngasih tanggapan? Ayo silakan. Oh, kalau kayak gini satu dia buang, kayak kemarin saya suruh cuma 10 Bu. Enak aja dia Bu 10. Begitu saya suruh 50 Bu, bungkus permen itu kewalahan dia. Nggak lagi dah Bu, ampun Bu kata si Amir tuh Bu. Itu saya itu berarti memang betul saya itu selalu apa ya solusinya kalau budak itu dia. Kan sebentar keluar. Nanti saya ini sudah buat kesepakatan mapel IPA Bu, tapi rencana mau buat apa nih Bu, beleho ya Bu. Sudah ada suruh tuh. Sebelum masuk mapel IPA, Ya. saya kasih waktu 15 sampai 10 menit kencing dulu. Sudah masuk nanti IPA, saya tidak boleh lagi dia keluar. Kalau sekarang saya biarkan dulu, karena belum saya tempel, karena belum saya tempat juga Bu. Nah itu jadi berarti betul sampai saya berpikir, kalau budak ini terlambat terus akan apa lagi ya, gitu. Tadi kan kita menemukan sendiri Iya, permasalahan betul. itu kan, kita cari sendiri, kita temukan, kemudian kita carikan solusi. Berarti benar tadi ya? Nah, oke, yang lain. Ayo. Menulis. Memang saya paling suka menulis daripada pidato. Kalau masalah memoris, memang saya paling senang kayak daripada diam, Bu. Anak diam itu kurang senang. Makanya aku paling senang memoris. Karena dalam berbicara salah-salah ngomong akhirnya orang tahu. Karena yang aku ngomong ini tidak lucu. Nah, tapi anak ini kan dia bilang lucu. Nah, bagus tuh. Kan memang betul Artinya- dan tes tadi itu Bu, sesuai dengan keadaan Dan sebenarnya. bukan pada sadari latah lain dan dipanggil lain dan disebut apa nak ketahuan nak. Nah, ya, oke, Lucu siapa kan? lagi? Ayo, makasih Bu Afni. Ayo, perhitungan yang rumit ini. Tetapi karena keraguan-raguan, karena ketidaktahuan, karena kamu nanti terlalu banyak berpikir ke belakang sehingga ini nggak terlaksana. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan yang menurut kita itu rumit, sebenarnya tetap kita bisa memecahkan masalah. Hanya saja dorongan ketakutan itu tadi menjadi enggan untuk melanjutkannya. Seperti itu kan? Iya Bu. Memang iya tuh. Latihlah latihan. Jadi aku harus melatihnya lagi Bu ya. Iyalah, harus maksimal. Gitu juga kamu dalam menggali siswa. tinggi tak bisa Ada nggak nih? Awas salah komentar lo. Ayo, Mamos. Ayo, langsung lo. yang banyak tuh Bu, yang bisa tuh 2 itu Pengennya, ini kompetisi ini tidak adil karena sebab mengapa? memang kondisi mengingat itu kan letak ya direct man indirect list itu kan sesuai karena gajah mungkin tidak bisa manjat gitu Bu, karena berhubung kena monyet ini kan sudah sebagai keadaan kalau di bawah mungkin bisa kan gitu.
monyet bisa, dan kemudian yang lagi ya Disingkat. itu kan tidak adil. Tidak semua hewan yang ikut kompetisi itu memiliki kemampuan memanjat pohon. Hanya hewan tertentu. Beberapa hewan tertentu. Coba kalau ambil kelas. di kelas. Tidak semua siswa itu bisa mengerjakan soal-soal yang sulit. Kita itu tadi kan anak-anak itu berdiferensiasi kan. Iya. Tapi Jadi sekarang kita harus lagi diferensiasi. tapi kita tetap menggunakan Iya. gaya belajar. Jadi dalam kita menyampaikan materi ajar itu nggak bisa dengan satu metode saja. Ceramah aja. Ya. Yang ngerti, yang enggak. Nah, sama halnya dengan ini. Ini menurut si bapak ini adil. Tapi sebenarnya ini tidak adil, hanya orang-orang tertentu. Sama dengan kita mengajar, yang kita selama ini di dalam kelas itu, oh saya menggunakan metode ceramah. Kita bilang itu adil. Kita anggap semuanya padahal Semuanya mendengar. iya. Nah, maksud saya tugas bapak ibu lah bagaimana satu materi ini kita bisa menyampaikan kepada siswa. Iya. Nggak bisa maksakan dengan metode ceramah saja. Oh, anak sudah kita anggap bisa. Atau kita kali-kalian. Atau misalnya ke bahasa Inggris, anak harus hafal vocab. Sementara mungkin dia tidak bisa dengan menghafal. Atau misalnya dengan cara yang lain. Atau dengan pengucapan. Nah, maksud saya, dari gambar ini, Bapak Ibu harus pahami renungi. Anak itu bukan kelakuannya, daya serapnya tidak sama, berbeda-beda. Tugas kita lah menciptakan kreatif, inovatif cara bagaimana apa yang kita sampaikan itu anak ini semua paham. Banyak caranya. Ya, harus disampaikan. Iya. Betul, ini wajib. Tetapi untuk satu materi ini kita punya berbagai macam cara untuk menyampaikan ini tersampaikan. Sampailah nanti dengan apakah kita membuatnya dengan cara menggunakan alat pembelajaran, atau cukup dengan kita dengan kali-kalian di depan, atau mungkin kita anak-anak kalau dulu kan ada nih botol atau batu dulu pernah Bu Elma waktu supervisi kan ada juga dia pakai alat ya, alat pembelajaran. Kue 10 kalau dimakan 5 tinggal 5, misalnya seperti itu. Betul, nggak bisa kelola emosi. Kita emosi, tapi kemudian kita tidak luapkan. Kita tidak luapkan dan langsung menyadari itu kita sudah bisa berarti mengendalikan otak kita, neokortek kita tuh. Ya. Itu ya. Kita masih ingat, oh iya, tapi aku emosi, gitu kan. Nah, Bu Rosita emosi juga kan, tapi kan dia Bisa nggak sampai mengatasinya. bulan orang gitu. Oh, iya. Tidak mungkin. Masih ada pikiran jernih kita. Contoh Bapak Ibu yang punya pasangan marah dengan istrinya atau marah dengan suaminya. Sebenarnya aku marah nih kenapa ya? Gitu. Ingat yang baiknya misalnya nggak Ya, jadi. nggak jadi. Nah, limik antara situ cerai lah, putus lah, gitu kan? Nanti emosi lagi panas banget. Iya, udah nggak mau tahu, udah terserah. Ada permasalahan, kendalikanlah emosi, kelola emosi, dan otak kita tuh ada di neokortex. Oke, mulus ya, mulus. Stimulus lain belum Pak Mo. Beda, stimulus. Oke, kertas itu kalau Bapak Ibu tidak setuju, timbul rasa geram, rasa marah, itu kertasnya boleh dikemas. Tapi nggak boleh buang, kemas saja sesuai dengan menggambarkan ekspresi dari hati. Elma, mana kertasmu? Ada. Jadi kalau marah dikit, boleh lah dikit. Saya mau melihat aja tingkat emosional Bapak Ibu. Saya bukan cenayan ya, nanti dibilang kok siapa cenayan Bu Siska. Ya betul. Pagi hari Bapak Ibu bersiap untuk ke sekolah. Hari ini adalah pemeriksaan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu dengan semangat sekali menuju sekolah, tetapi ketika di dalam perjalanan itu ban motornya pecah, sehingga
akan mengakibat Bapak Ibu pasti terlambat. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Bolehlah di poin apa? Salah. Ya, silakan. Ditulis boleh. Enggak, itu aja ekspresi itu aja. Kertas tadi. Kalau Tidak kesal, merasa apa-apa kalau nggak. Kalau kesal di kerumunan gitu. enggak. Coba bayangkan ketika kita pagi-pagi kita ini sudah terlambat, terus kemudian kita pagi-pagi jam pertama akan dilakukan supervisi perangkat pembelajaran oleh kepala sekolah, tetapi di perjalanan ban motor kita pecah, kempes. Nah, jujur jawabnya itu kempes. Itu timbul perasaan kesal nggak? Susah. Senang aja lah. Jadi sebelum nih. Nggak jadi Ada yang mau periksa. Badan langsung bantu pesakan. Enggak, ini ekspresi. Apakah hari itu kesal karena ketika Bapak Ibu terlambat sudah menyiapkan perangkat pembelajaran ternyata ban motor pecah karena pagi ini Bapak Ibu harus disupervisi oleh kepala sekolah. Kalau tidak terlambat ataupun Bapak Ibu sampai ke sekolah itu tidak tepat waktu, maka ini berkaitan dengan penilaian disiplin positifnya. Berarti artinya penilaian kinerja Bapak Ibu akan kena. Silakan, ekspresi apa yang timbul saat itu? Bayangkannya aja nggak bisa, karena saya selalu jalan kaki ke sekolah. Itu udah dari saat itu. Bu, ini Ibu sudah datang terlambat dan tentunya dengan konsekuensi berhadapan dengan kepala sekolah dengan melanggar apa tadi ya, disiplin positifnya sudah kena, berarti tidak tepat waktu. Kemudian ketika sampai di sekolah Bapak Ibu dipanggil oleh kepala sekolah dan untuk meminta mana perangkat pembelajarannya. Dan ternyata ketika Bapak Ibu sampai di sekolah, perangkat pembelajaran itu tinggal di tempat bengkel. Tapi kesal. Ya, aku kesal. Nah, sehingga bertambahlah masalah Bapak Ibu sudah kena marah kepala sekolah dan tidak bisa menunjukkan perangkat pembelajaran. Nah, ayo, itu hati itu ekspresi kita. Kesal itu. Bengkel di bisa. Kenapa? Karena tadi saya bocor ban. Bocor ban itu saya tidak bisa, saya belum kesal. Kenapa? Karena saya mungkin masih bisa mengajukan minta maaf ke kepala sekolah. Karena itu kondisi alam. Siapa berantem dan Bapak Ibu diminta oleh wakil kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan anak. Karena anak itu berantem di dalam kelas yang membuat heboh sehingga sekolah itu menjadi ricuh. Nah, apa ekspresi Bapak Ibu? Kesal saya. Iya, Bu. Nggak usah dipanggil kepala sekolah, Bu. Dia ngotak saja di dalam kita nerangkan emosi, Bu. Apalagi berantem. Kalau nggak apa nih? Ya Allah. Tadi kan semua nggak bisa nahan emosi, Bu. Sama kesal, Bu. Ini baru. Terus sudah kan? Ya. Kemudian Bapak Ibu melerainya, mengobati yang berdarah tadi dan menanyakan. Kita terlambat atau terlambat, Ibu ya? Ini sama penyakit sama terlambat. Oh, sesama terlambat. Dan tidak menerima itu karena terlalu menegakkan disiplin. Kemudian Bapak Ibu sudah mendengar alasan itu, akhirnya menyadari bahwa emosi yang hari ini ditampilkan itu sebenarnya tidaklah perlu. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Saya mohon maaf karena menyita waktunya, dan jika terdapat salah-salah kata, baik itu ke Pak Win, Pak Mus, Pak Sob, semuanya, Bu Rosita, Bu Afni, nah, maafkan. Dan ada lagi pertanyaan? Selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan pengimbasan tentang 7 jurus BK, saya sudah bisa mengenali potensi diri saya dan
mengendalikan emosi sebelum mendapatkan pengimbasan ini. Selama ini saya tidak tahu emosi saya itu pada tingkat apa neokortek, apa limbik, apa reptil. Tapi alhamdulillah sudah mendapatkan materi pengimbasan. Alhamdulillah saya mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengelola emosi saya. Demikianlah yang saya dapatkan pada pengimbasan hari ini. Terima kasih. 7 jurus BK tadi dari Ibu Dr. Rizka Medina, maka saya berkesimpulan tadi mengenali emosi, bahwasanya kita harus mengenali emosi diri kita terlebih dahulu sebelum kita menghadapi siswa di dalam kelas agar terbentuknya pembelajaran yang efektif. Terima kasih.